Saya baru-baru ini berapa bulan yang lalu saya membawa penulis dari Spanyol tapi asalnya orang Irlandia ya. Dia memuji kita luar biasa. Kenapa dia bilang? Karena Indonesia sorry nih dia bilang Indonesia itu kan kedengarannya negara yang lemah lah di luar ya. Terus dia bilang, ini kalian tuh gimana mendesain sendiri, bisa buat sendiri. Luar biasa, dia kagum sekali itu ngelihat pembangunan di KN luar biasa. Dalam sorotan dunia yang terus mengalami evolusi, sebuah peristiwa monumental telah memikat hati dan membuka mata seluruh dunia. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan warisan budaya dan keindahan alamnya, telah menetapkan tonggak sejarah baru dengan gagasan mulia ini. Ibu Kota Nusantara, sebuah karya yang memancarkan kehebatan dan keberanian, mencerminkan semangat inovatif dan komitmen tak tergoyahkan terhadap masa depan. Terletak di Kalimantan Timur, lokasinya yang strategis tidak hanya menggambarkan keberagaman geografis Indonesia, tetapi juga menjadi titik pusat untuk mempercepat kemajuan bangsa Indonesia. Pada sebuah peristiwa yang menandai keberanian dan keunggulan teknis Indonesia, negara ini telah mencatat prestasi luar biasa dengan membangun Ibu Kota Nusantara, tanpa melibatkan kontribusi ahli asing. Proyek monumental ini, yang menandai tonggak sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, telah memikat perhatian dunia dan menetapkan standar baru untuk proyek-proyek serupa di masa depan. Yang membuat proyek ini semakin memukau adalah kenyataan bahwa 100% dari pikiran, tenaga, dan bakat yang ditanamkan dalam perencanaan dan pembangunan proyek ini adalah karya putra-putri terbaik Indonesia. Nah, Istana Negara ini berbeda tentunya. Kalau dulu ini bangunan-bangunan Hindia Belanda ya, peninggalan Hindia Belanda gitu ya. Seperti Istana Merdeka ini sudah dibangun dari akhir tahun 1700-an ya. Ini dulu kalau nggak salah Gubernur Jenderalnya Overstraten ya, waktu tahun 1700-an gitu ya. Dan ini sudah cukup lama dan mengandung nilai-nilai budaya kolonial ya, kalau zaman dulu ya. Jadi masih arsitekturalnya juga Yunani, ada tower-tower yang besar gitu ya, yang sebenarnya mengakomodir westernisasi ya di saat itu ya. Tapi kalau sekarang dengan konteks arsitektural yang berbeda, memiliki nilai budaya sendiri Indonesia dan filosofi kebanggaan Indonesia gitu ya. Saya rasa ini Istana Negara yang patut kita cintai bersama nantinya, dan juga merupakan salah satu hasil karya anak bangsa. Jadi semua anak Indonesia Mbak yang bangun Mbak. Ini bukan hanya sebuah tindakan keberanian, tetapi juga manifestasi keunggulan putra-putri terbaik Indonesia dalam memimpin arah masa depan bangsa.
Pengambilan keputusan yang berani dan komitmen yang kuat terhadap kemajuan nasional menjadi pilar utama dalam menyelesaikan proyek ini. Dengan memanfaatkan keahlian dan bakat lokal, Indonesia telah membuktikan bahwa negara ini memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan ambisius tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Reaksi dari komunitas internasional pun tak bisa diabaikan. Para pengamat dari Eropa dan Amerika Serikat telah mengakui pencapaian luar biasa Indonesia dalam membangun ibu kota Nusantara tanpa melibatkan ahli asing. Ya memang harapan saya generasi muda sekarang jangan mau hanya jadi penonton. Dan juga jangan juga mau hanya disuapi gitu. Ya ini kita harus mencari opportunity sendiri. Nah, saya yakin di IKN ini banyak sekali opportunity di sana yang kita harus tangani sendiri. Janganlah terlalu mudah kita minta bantuan luar dan segala macam. Nah, saya bangganya sekarang ini di IKN ini saya belum pernah melihat satu ekspor pun dari luar. Saya baru-baru ini beberapa bulan yang lalu saya membawa penulis dari Spanyol tapi asalnya orang Irlandia. Ya, dia memuji kita luar biasa. Kenapa dia bilang? Karena Indonesia, dia bilang Indonesia itu kan kedengarannya negara yang lemah lah di luar. Ya. Terus dia bilang, ini kalian tuh gimana? Mendesain sendiri, bisa buat sendiri. Luar biasa, dia kagum sekali itu ngelihat pembangunan di IKN, luar biasa. Karena dia bilang, itu negara yang banyak duit dan segala macam, contohnya seperti Dubai, Qatar, itu semua ngambil desainer dari luar. Ya. Nah, juga di Cina, walaupun dia punya duit dan orangnya ulet, kadang-kadang masih banyak juga desain dari luar. Termasuk Vietnam katanya, saya belum tahu ya, Vietnam. Nah ini kita harus bangga nih harga diri, harus bangun harga diri kita. Ini adalah kesempatan kita untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita mampu. Kita dari situlah percaya, kita harus percaya bahwa di sanalah keoriginalan kita akan melahirkan dignity. Ya, karena kita memiliki identitas. Setelah ada identitas, nggak usah diribut-ribut. Yang namanya sovereignty, kedaulatan itu otomatis timbul. Mereka menyatakan bahwa prestasi ini bukan hanya simbol kebanggaan nasional, tetapi juga contoh inspiratif bagi negara-negara lain yang ingin mencapai kemandirian dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun tantangan dan hambatan tidak terhindarkan dalam perjalanan ini, keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan ibu kota Nusantara telah memberikan dorongan semangat kepada bangsa ini untuk terus maju ke depan. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih terang, di mana Indonesia menjadi pemimpin dalam inovasi, keberlanjutan, dan kemandirian. Menghabiskan kurang lebih 466 triliun rupiah, Ibu Kota Nusantara tidak hanya merupakan investasi finansial terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga sebuah simbol kemajuan dan kemandirian. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika sebuah bangsa bersatu, tidak ada impian yang terlalu besar, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi.